Riwayat Rumpun Landoya, cikal bakal masyarakat Desa Binontoan, Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli, disusun oleh Nur Cahyo Hadi, CPLA. Landoya adalah seorang pria berdarah Bugis yang berasal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ia tiba dan menetap di Desa Binontoan, Kecamatan Toli-Toli Utara jauh sebelum Indonesia merdeka. Di Binontoan, Landoya menikah dengan seorang perempuan bernama Dunapeo, anak dari Badaru yang berasal dari Boroko, Sulawesi Utara. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu 1. Haji Tami, kakak dari Lawahe; 2. Haji Nuhu, kakak dari Idola; 3. Sangu, kakak dari Irau; 4. Terima, tidak memiliki keturunan; 5. Hanifah, kakak yang tidak disebutkan pasangannya; 6. Gumbeng, menikah dengan Bakale; 7. Usman, salah satu anak dari Landoya dan Dunapeo, yakni Haji Nuhu, menikah dengan Jidah di Desa Binontoan dan memiliki 3 orang anak. 1. Haji HB, menikah dengan Haji Cening, tidak memiliki keturunan. 2. Eja, juga tidak memiliki keturunan. 3. Jupri, menikah dengan Siti Hawa, memiliki 8 anak, yaitu 1. Abdullah Jufri, 2. Jena, 3. Saleha, 4. Hanafi, 5. Hadrah, 6. Nadira, 7. Kaneng, 8. Rusman. Permasalahan anak asuh dan sengketa warisan. Haji HB dan istrinya Haji Cening mengasuh 5 orang anak dari luar keluarga inti, yaitu Eleng, Suhaedah, Sarah, Untung, dan Razak. Mereka tinggal bersama namun tidak pernah ada proses adopsi formal atau pengangkatan anak secara hukum maupun agama sampai wafatnya Haji Cening pada tahun 1983. Setelah itu, beredar kabar bahwa Haji HB telah mengangkat salah satu anak asuh, yaitu Razak, sebagai anak angkat. Hal ini menimbulkan keheranan dan keberatan dari para ahli waris kedua belah pihak karena tidak pernah ada pengumuman atau kesepakatan keluarga tentang pengangkatan tersebut. Pada tahun 1983, para ahli waris mengadakan musyawarah di rumah Haji HB terkait pembagian warisan berupa pohon kelapa yang belum terbagi karena masih dalam status tergadai di wilayah Gio dan Palapi. Musyawarah ini dihadiri oleh kedua belah pihak, baik dari pihak Haji HB, diwakili Abdullah Jufri, maupun dari pihak istri-istrinya, termasuk Bahar, Sadan, Arman, dan Kemeh. Kesepakatan itu disaksikan oleh Ibrahim Saud, Tasa Hadiah, dan Bidin, serta diketahui oleh Kepala Desa Binontoan saat itu, Haji Abdul Hakim Haji Bandi, tertanggal 1 Juni 1983. Namun setelah dikonfirmasi, ternyata pohon kelapa di Palapi katanya telah dijual oleh Haji HB sendiri kepada ayah Rajak, Hasan, sekitar tahun 1985 tanpa dokumen penjualan yang sah, dan hingga kini masih dikuasai oleh Rajak yang bahkan terus menjual tanah warisan tersebut. Nah, fakta ini sangat bertentangan dengan kesepakatan tahun 1983 yang digagas oleh Haji HB sendiri. Surat pengangkatan anak dan surat wasiat yang dipertanyakan. Setelah wafatnya Haji HB pada tahun 1985, muncul dokumen surat pengangkatan anak atas nama Rajak yang konon dibuat di rumah Haji HB. Namun usia Razak saat pembuatan surat itu sudah dewasa dan memiliki anak, dan surat tersebut tidak diketahui oleh para ahli waris serta tidak melalui penetapan pengadilan. Yang lebih meresahkan, muncul pula surat wasiat tertanggal 20 Juni 1985, yang konon ditandatangani oleh 3 saksi, Ibrahim Sahut, almarhum Sudirman Sodong, dan almarhum Pak Sahabin, serta diketahui oleh Kepala Desa Binontoan, Ahmad Kumai. Namun, saat dikonfirmasi langsung pada tanggal 27 Juli 2025, Ahmad Kumai menyatakan bahwa tanda tangan dalam surat itu bukan miliknya dan diduga dipalsukan. Beliau siap bersumpah di hadapan hukum dan bersedia membuat pernyataan tertulis bermaterai. Fakta pengasuhan Razak. Razak sebenarnya bukan diasuh sejak bayi oleh Haji HB, ia adalah anak dari Pak Hasan, asal Salumpaga, dan ibunya berasal dari keturunan Buol. Rajak awalnya dibawa oleh Pak Hasan dan diserahkan ke Kepala Desa Jupri untuk diasuh, bukan langsung ke Haji HB. Barulah saat Razak berusia lebih dari 1 tahun, ia diserahkan ke Haji HB yang saat itu tidak memiliki anak kandung. Jadi, tidak benar bahwa Rajak diasuh sejak usia 9 bulan seperti yang tertulis dalam surat pengangkatan. Apalagi, surat tersebut dibuat ketika Rajak sudah berusia sekitar 30 tahun dan telah memiliki anak. Fakta ini memperkuat keraguan terhadap keabsahan surat tersebut. Lebih lanjut, para ahli waris juga mencatat bahwa Razak telah menerima hibah langsung dari Haji HB berupa sekitar 80 pohon kelapa di Keramat dan untuk menerima sekitar 65 pohon di Bambalatung. Hal ini menjadi bukti bahwa mereka sudah pernah mendapatkan bagian secara sukarela langsung dari almarhum. Penutup sementara. Dari sinilah terlihat bahwa anak asuh non-keturunan dari rumpun Landoya telah menguasai bagian warisan tanpa dasar hukum dan tanpa sepengetahuan ahli waris sah. Kedepan, narasi keturunan asli Landoya yang tersebar di Desa Binontoan, Desa Timbolo, dan sekitarnya akan disusun secara lebih lengkap dan nantikan kehadirannya. Saya Nur Cahyo Hadi, CPLA mengucapkan terima kasih. Manuver anak asuh dan dugaan pemalsuan surat wasiat. Semasa hidupnya, almarhum Haji HB dikenal sebagai sosok dermawan yang telah memberikan hadiah hibah secara langsung kepada anak-anak asuh yang tinggal bersamanya,
termasuk Rajak, Untung, Eleng, Suhaedah, dan Sarah. Di antara mereka, Rajak merupakan yang paling menonjol, pernah menjabat sebagai kepala desa, dikenal cerdas dan memahami sistem administrasi serta celah hukum. Diduga kuat, untuk menguasai lebih banyak bagian dari harta warisan, Rajak menyusun sebuah skenario hukum, membuat pernyataan pengangkatan anak oleh Haji HB, namun tanpa melibatkan atau memberitahu para ahli warisah dari rumpun Landoya. Dokumen ini hanya diketahui oleh kepala desa saat itu, tanpa menghadirkan saksi dari keluarga. Padahal, menurut hukum yang berlaku di Indonesia, anak angkat bukanlah ahli waris yang sah, kecuali jika terdapat wasiat yang sah dan dapat dibuktikan kebenarannya. Maka, muncul dokumen baru berupa surat wasiat, yang menyatakan bahwa Haji HB memberikan sawah, pohon kelapa, dan beberapa bagian tanah lainnya kepada Rajak. Dalam surat tersebut, tercantum tanda tangan dan cap atas nama Ahmad Kumai, kepala desa Binontoan saat itu. Kabar ini pun menghebohkan keluarga besar dan para ahli waris. Karena muncul kecurigaan, kami langsung melakukan investigasi dan mendatangi langsung mantan kepala desa Binontoan tahun 1985, Bapak Ahmad Kumai, untuk mengkonfirmasi. Hasilnya mengejutkan. Ahmad Kumai menyatakan tidak pernah tahu menahu soal surat wasiat tersebut, tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah memberi izin penggunaan namanya. Dengan tegas beliau menyampaikan bahwa tanda tangannya telah diduga dipalsukan, dan beliau menyatakan siap bersaksi dan bersumpah di hadapan hukum. Saya Nur Cahyo Hadi, CPLA mengucapkan terima kasih.